Ya, seperti yang saya bilang, bagaimana mengidentifikasi pasar konsumen, segmentasi konsumen, dan juga target konsumen itu sendiri. Jadi, identifying market segments and targets. Oke, so saya akan share screen ya guys. Belum, tunggu. Oke, ini dia. Oke. Oke, nampak guys? Ini? Nampak, Pak. Nampak ya? Oke. Ya, bagaimana mengidentifikasi, segmentasi, dan targeting yang ada dalam marketing itu sendiri. Oke, jadi ini bakalan jadi topik yang akan sangat penting bagi kalian nanti, apalagi di saat kalian menyusun suatu marketing plan. Oke, jadi mustahil guys, seperti yang tadi yang saya bilang, mustahil kalau misalnya kita ingin menjalankan suatu bisnis, kita tidak mengetahui siapa sebenarnya konsumen kita, customer kita. Oke, tanpa kita mengetahui siapa sebenarnya customer kita itu, pelanggan kita itu, mustahil kita bisa memberikan apa yang mereka perlukan, apa yang mereka inginkan. Needs and wants-nya, jika kita tidak bisa mengidentifikasi itu, mustahil kita bisa memberikan yang terbaik bagi mereka. Oke, makanya sebenarnya hal pertama yang harusnya dilakukan oleh orang adalah bagaimana dia bisa mengidentifikasi market segment and targets-nya. Oke. Nah, untuk itu juga, agenda kita pada hari ini adalah untuk mengetahui beberapa hal. Oke, yang pertama, ways company can divide consumer market into segments. Oke, yang pertama kita bakal lihat guys, bagaimana suatu perusahaan, suatu bisnis misalnya, dia bisa membagi keseluruhan konsumen-konsumen yang ada itu menjadi segmentasi-segmentasi tertentu. Oke. Nah ini juga suatu pengalaman ya, apalagi untuk dunia bisnis sekarang ini, orangnya kalau misalnya kita ingin menjadi seorang entrepreneur atau buka bisnis yang baru, sering saya jumpai di saat kita tanya siapa customer kalian, siapa consumer kalian, mereka selalu jawab, oh customer saya semua orang Pak yang ada di dunia ini, atau semua orang Pak yang ada di di Indonesia ini. Nah, di situ saja sudah letak kesalahan yang paling vital. Oke, di saat kita mengatakan bahwasannya semua orang adalah konsumer kita. Oke. Seorang marketer yang handal, seorang pemasar yang handal, dia tidak akan pernah bilang bahwasannya semua orang itu bakalan menjadi pelanggan dia, dan dia mengetahui hal itu dengan jelas. Makanya cara suatu perusahaan atau suatu bisnis mengetahui siapa sebenarnya customer-nya adalah dengan melakukan yang namanya segmentasi. Dipilah-pilah sama dia. Yang mana sih yang sebenarnya termasuk kriteria yang bakalan menjadi customer-nya aku. Orang yang bakalan di saat dia tawarkan, dia tidak perlu mikir panjang, karena dia tahu keinginan dan kebutuhan ini, dia bakalan beli. Gitu. Oke. Customer yang ragu-ragu itu sebenarnya bukan customer kita gitu. Makanya kita harus betul-betul mensegmentasi siapa sebenarnya customer kita. Nah, sini kita bakal mempelajari bagaimana sih suatu perusahaan atau suatu bisnis bisa membagi, memilah-milah konsumernya itu menjadi segmentasi-segmentasi tertentu. Yang kedua, how should business markets be segmented? Bagaimana sih pasar-pasar bisnis itu harus disegmentasikan? Karena kan nggak semuanya bakalan menjadi segmen yang sama. Oke. Jadi bakalan kita lihat ada beberapa segmentasi yang paling umum dilihat sama yang dipakai seorang marketer di dalam dunia ini. Nomor 3, how should a company choose the most attractive target markets? Oke. Nah, setelah kita mengsegmentasi guys, mengsegmentasi konsumer itu, bukan berarti pekerjaan ini selesai di situ. Setelah kita segmentasi, kita pilih segmentasi yang mana, baru kita lihat, oke, targetnya yang mana. Di dalam segmentasi itu, kita harus lakukan targeting lagi. Ibaratnya memanah. Oke, kalau misalnya kalau kalian pernah
mencoba memanah gitu kan. Kan ada targetnya kan. Target bullseye yang bullseye yang besar itu kan dari lingkaran paling luar makin lama kan makin kecil sampai kepada yang warna merah di tengah itu misalnya. Itu targeting. Oke. Dari segmentasi yang luas itu lama-lama menjadi suatu target yang sangat jelas. Ini nih, gitu. Begitu aku menawarkan sedikit saja, dia pasti akan membeli karena saya tahu dia butuh. Saya tahu dia perlu. Tuh. Nomor 4, requirements for effective segment. Apa sih yang kita menandakan yang mana sih yang namanya segmentation yang efektif? Aku bagikannya lewat umur misalnya. Umurnya pekerjaan, apakah yang lain itu perlu kita tetapkan. Nomor 5 ada different level of market. Itu yang bakalan kita coba pelajari guys di Tadi sempat saya singgung hal tersebut. Tunggu, kenapa on it? Company in large, broad, or diverse markets. Oke. Maksudnya adalah seperti tadi saya bilang, tidak bisa semua dikatakan sebagai segmen customer dia. Nggak bisa mengatakan 20 sampai 25 misalnya. Companies cannot connect with all. Nggak bisa itu terlalu luas, terlalu besar. Okay. Sehingga yang memang yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah lakukan segmentasi. Dia harus mengidentifikasi market segmen mana yang secara efektif bisa dia jajaki. Gak bisa semuanya dia bilang itu bakalan menjadi pasar dia, customer dia. Termasuk juga soal perilaku, guys. Perilaku konsumen. Ini kan juga pernah saya singgung di beberapa pertemuan yang lalu. Perilaku konsumen bakalan menjadi salah satu faktor yang sangat penting saat kita melihat siapa sebenarnya customer kita. Karena dari perilaku konsumen itu sendiri muncul lagi namanya purchasing behavior atau cara membeli. Gitu kan. Itu beda. Antara si A sama si B itu bakalan cara membelinya atau melihat suatu produk juga berbeda. Misalnya si Agung, misalnya dengan si Ananda melihat ingin membeli suatu makanan, gitu mungkin satu mau fast food, satu lagi mau makanan sehat. Ada yang suka maunya main transfer, ada yang suka duit tunai dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Makanya sebenarnya apalagi di zaman sekarang dengan begitu diverse-nya namanya market itu sendiri, gitu kan, nggak bisa kita hanya mengatakan bahwasanya semua orang bisa menjadi suatu customer saya, seorang customer saya. Gitu. Namun di sisi lain juga, guys, di saat kita harus mengetahui atau memilah segmentasi itu, melihat consumer behavior-nya setiap orang atau setiap customer yang ada, gitu. Disitulah lahirnya namanya strategic planning. Okay. Disitulah lahir strategic thinking, di mana pada akhirnya di saat kita mengidentifikasi siapa pasar kita, apa yang dia inginkan, bagaimana dia berperilaku, kita bisa mengimplementasikan strategi yang tepat agar tanpa kita lakukan penjualan pun, mereka akan tertarik dengan produk kita atau jasa kita. Nah, dengan mengidentifikasi itu, mengidentifying and uniquely satisfying the right market segments
are often the key to marketing success. Oke. Jadi seorang pemasar yang sukses, guys, bukan terhadap berapa banyak dia bisa berjualan, bukan itu yang pertamanya. Oke. Tapi si pemasar yang tepat, si pemasar yang sukses gitu kan, adalah di saat dia bisa 100% mengidentifikasi market segmen yang pas, market segmen yang tepat, market segmen yang di saat saya tawarkan, mereka langsung bakalan tertarik dan membeli. Karena di saat kita bisa mengidentifikasi pasar yang tepat, 100% itu akan sukses. Kenapa? Karena kita sudah mengidentifikasi needs and wants-nya. Di saat kita bisa mengidentifikasi needs and wants-nya, kita tinggal memberikan solusi yang tepat bagi dia, produk yang tepat bagi dia, jasa yang tepat bagi dia. Bukan kebalikannya. Bukan apa yang kita punya, sibuk sekali kita menawarkan ke dia, padahal dia nggak perlu. Gitu. Makanya kemarin kan saya bilang, Philip Kotler pernah bilang, do marketing so well, sehingga kita nggak perlu lakukan ini yang penjualan. Aku coba paraphrasing. Lakukanlah pemasaran dengan sebaik mungkin, sehingga kita itu nggak perlu menjual. Oke. Nah, untuk itu juga, maka kita harus mengetahui juga bagaimana sih caranya melakukan yang efektif target marketing. Oke. Ini adalah sesuatu yang bakalan kalau yang namanya pemasaran, marketing, ini 3 hal ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah luput di dalam marketing. Bakalan selalu ada. Oke. Yang pertama, identify and profile distinct groups who differ in their needs and wants. Dengan kata lain, cara kita melakukan yang namanya market segmentation, mengidentifikasi, memprofiling, grup-grup yang berbeda, kelompok-kelompok yang berbeda, pasar-pasar yang berbeda. Apa yang kita identifikasikan? Needs and wants-nya. Dari situ kita bisa memilah segmentasi-segmentasi itu. Namanya segmentation. Yang kedua, select one or more market segments to enter. Jadi setelah kita lakukan yang namanya market segmentation, misalnya ada 3-4, mungkin ada segmentasi yang kita pilah-pilah. Gitu kan. Lalu kita sebagai pemasar suatu perusahaan, kita harus memilih, oke, dari segmentasi tadi yang aku pilah-pilah, misalnya A, B, C, D, gitu kan. Yang mana yang aku harus masukin? Pasar mana yang harus aku masukin? Oke. Market mana yang harus aku enter, harus aku targetkan. Nah, itu dia kata kunci yang nomor 2. Lakukan yang namanya targeting. Oke. Jadi, setelah kita lakukan segmentasi tadi, misalnya memilah A, B, C, sampai D, pilih yang mana dari A sampai D itu yang akan kita masukin dulu. Itu yang kita konsentrasikan. Tentunya, yang memiliki needs and wants yang terbaik yang bisa kita berikan solusi. Oke. Nah, lalu, Pak, boleh nggak kita pilih lebih dari satu? Boleh. Makanya select one or more market segments. Okay. Tentunya itu bakalan ada perilaku yang berbeda-beda antara segmentasi-segmentasi yang kita punya nanti. For each target segment, ini nomor 3 ya, establish, communicate, and deliver the right benefits. Okay. Nah, itu yang namanya positioning. Di saat kita, misalnya yang A, kita fokuskan, kita mau masuk ke market yang A, ke pasar yang A, gitu kan? Berarti di pasar A mempunyai kebutuhan dan keinginan, misalnya ingin kopi pahit. Berarti di saat kita bisa memberikan kopi yang pahit, kopi hitam pahit misalnya kan, berarti positioning kita itu sudah tepat. Oke. Kita memberikan sesuatu yang diinginkan oleh si pasar. Baru kita lihat ke B. Yang pasar yang B,
Oke, target yang B rupanya dia ingin kopi susu. Oke, berarti untuk si target market yang suka kopi susu, kopi dengan susu gitu kan, kita berikanlah kopi susu, cappuccino, latte dan sebagainya gitu kan. Kopi susu aren yang lagi ngetren dan sebagainya. Itu yang kita berikan sehingga itulah posisi si market yang kedua. Begitu juga untuk yang C sama yang D misalnya. Jadi semuanya memiliki offering yang berbeda-beda. Itu yang disebut dengan market positioning. Sudah kita posisikan untuk si market A, dia suka kopi hitam. Oke, kopi yang pahit. Oke, berarti itu yang kita berikan. Untuk yang market yang B, berarti dia target yang B, berarti dia suka yang lebih manis, mungkin pakai susu. Oke, berarti kita kasih kopi susu, cappuccino, latte, dan sebagainya. Untuk yang C apalagi, untuk yang D apalagi. Jadi betul-betul harus mengetahui nanti kita bisa memarketingnya itu bagaimana. Yang kita offer kepada hal yang tepat. Bayangkan kalau misalnya nggak kita lakukan pemilahan itu, ya kan? Kita tawarkan rupanya kopi pahit kepada orang yang maunya kopi susu gitu. Dia nggak bakalan tertarik gitu. Marketingnya, usaha marketing kita kepada dia nggak akan nyambung, sehingga akan membal, sia-sia. Tapi bayangkan di saat kita sudah memilah hal itu, kita langsung menuju ke consumer yang memang ingin kopi pahit, kita tawarkan, Pak ini kopi hitam saya. Lebih bagus, lebih enak. Tentunya dia bakal langsung tertarik di situ. Nggak ada lagi zamannya di sekarang ini adalah di saat kita tidak mengetahui customer kita menawarkan sesuatu yang salah. Itu bukan pemasar yang baik. Pemasar yang baik adalah di saat kita sudah bisa mengidentifikasi, oke, si Anu yang barusan masuk ke kafe saya, misalnya ini ya, adalah orang yang suka kopi hitam. Berarti di saat saya datang kepada dia, hal pertama yang saya tawarkan pasti kopi hitam. Seperti itu, guys. Itulah efektif target market. Jadi marketing ini, guys, seperti tadi saya bilang, tidak akan terlepas dari ketiga hal tersebut tadi. Ini apa tadi? Segmentation, targeting, positioning. Hal ini di dalam marketing tidak akan pernah dilupakan. Ini akan selalu dipakai dari pertama sampai akhir. Hal ini akan selalu mendefinisikan marketing itu sendiri. Bagaimana kita bisa segmentation di sini, kan? Mengsegmentasi, kita pilah-pilah mereka ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Setelah itu kita target, dari setelah kita memisahkan mereka dalam kelompok-kelompok tertentu, mana kelompok yang kita targetkan, itu dulu kita fokuskan. Sampai kepada terakhir yang kita mempositioning diri kita di mana bagi mereka. Kenapa ini penting? Karena pada akhirnya, guys, di saat kita mengetahui hal ini, kita bisa merancang program atau planning perencanaan yang terbaik bagi mereka. Nggak silap lagi kayak tadi orang yang menawarkan kopi hitam kepada orang yang suka kopi susu, atau kebalikannya, orang yang suka kopi hitam kita tawarkan kopi susu. Gitu. Dan itu sering kali terjadi. Saya aja sering seperti itu. Di saat misalnya saya pergi ke suatu restoran gitu kan, mereka nggak bisa mengidentifikasi saya sebagai si customer yang menginginkan produk A. Nah, itu udah salah. Nah, sebagai marketer handal, kalian harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Oke. Tunggu ya guys, ini ada telepon sebentar. Ya, kita lanjut ya guys. Setelah STP, itu suatu hal yang memang harus kalian mengetahui. Nah, habis itu kita harus mengetahui the basis for segmenting consumer markets. Oke. Nah, ini dasarnya daripada segmentation itu sendiri. Oke, kita masuk kepada yang pertama soal segmentation. Nah, memang market segmentation itu adalah di saat kita bisa memilah atau memisahkan mereka menjadi grup-grup tertentu.
Oke, biasanya yang memiliki needs and wants yang serupa. Oke. Nah, tugas si marketer atau si pemasar itu adalah mengidentifikasi sebenarnya mana sih needs and wants yang tepat. Mana sih needs and wants yang diinginkan oleh segmentasi tertentu, ya kan? Oke. Jadi pada akhirnya dia bisa memilih atau ya memilih target mana yang akan dia tuju. Oke. Target pasar mana yang akan dia tuju. Nah, beberapa penelitian sebelumnya dia biasanya mendefinisikan segmentation itu di dalam misalnya berdasarkan karakteristiknya. Oke. Atau ada juga yang berdasarkan soal behavioralnya. Nah, secara umum guys, ini sudah digabungkan. Makanya muncullah 4 hal ini yang paling umum. Yang pertama, geographic segmentation. Nah, geographic segmentation itu biasanya divides the market into geographic units. Oke, biasanya negara, ya kan, provinsi, regional, ya kan, kota-kota sampai kepada neighborhoods atau lingkungan-lingkungan tertentu gitu. Nah, itu segmentasi yang dibagi berdasarkan geografi. Oke. Ini sangat umum. Oke. Yang kedua adalah demographic segmentation. Nah, demographic segmentation biasanya umur, ya kan, besarnya keluarga, family life cycle, gender, pendapatan, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Gitu. Ini termasuk juga agama, ras, sampai kepada generation juga. Ini bakalan kita bahas nanti. Oke. Yang ketiga adalah psychographic segmentation. Oke, ini masuk kepada yang namanya perilaku behavioral. Tadi kan yang pertama soal needs and wants kan. Nah, ini masuk kepada kriteria yang behavioral tadi. Psychographic segmentation adalah di saat psychography is the science of using psychology and demographics for better understanding consumer. Jadi kita lebih memahami secara psikografik keinginan dan kemauan dia. Bukan hanya berdasarkan tempat dia tinggal, tapi juga berdasarkan traits dia, keahlian dia, keinginan dia, kesukaan dia, hobi dia, lifestyle dia, sampai kepada yang namanya values dia, kepercayaan dia sendiri. Okay. Nah, baru yang nomor 4 adalah behavioral segmentation. Di sini, marketers divide buyers into groups on the basis of knowledge and attitude towards yang dia inginkan. Okay. Behavioral orang terhadap suatu produk tertentu akan berbeda-beda. Ada orang yang membeli suatu perangkat smartphone adalah untuk berkomunikasi. Okay. Ada orang lain membeli suatu perangkat smartphone agar dia bisa tampil keren. Ada orang lain yang memang untuk produktivitas dan sebagainya. Berdasarkan behavioral itu yang bisa kita lihat segmentasi-segmentasi tertentu. Okay. Nah, yang pertama kita bahas soal yang namanya demographic segmentation lah ya. Oke, nah demographic segmentation seperti yang saya bilang, pertama dia melihat dari age and life cycle. Oke, jadi di sini misalnya kita membagi pengelompokan berdasarkan umur. Misalnya kayak Pampers, ini contoh. Pampers tahu kan, popok bayi. Nah, popok bayi kan kalau kita lihat kan ada pengelompokan umurnya. Ada dari 0 sampai 5 bulan, habis itu ada yang 6 sampai 12 bulan, habis itu ada 13 sampai 23 bulan dan sebagainya. Gitu kan. Itu pengelompokan umur. Oke. Jadi seorang marketer dia bisa mengelompokkan suatu produk atau jasa itu berdasarkan kelompok-kelompok umur. Oke. Juga life cycle produk misalnya itu juga bakalan bisa dilakukan. Lalu life stage. Nah, life stage ini beda dengan kelompok umur gitu. Life stage ini adalah di saat kita mengelompokkan si konsumer kita itu berdasarkan tingkat posisi hidup dia itu lagi di mana. Misalnya, apakah dia seseorang yang lagi kuliah atau lagi sekolah gitu kan. Atau dia baru menikah
atau dia baru menikah mempunyai 1 anak, atau dia rupanya sudah cerai, atau dia rupanya di posisi sudah pensiun. Nah, itu kan life stages tertentu. Nah, di dalam life stages tertentu juga memiliki perilaku yang berbeda. Tidak akan sama kebutuhan seseorang yang baru menikah, belum punya anak, dengan seseorang yang baru menikah, langsung mempunyai anak 1. Keperluan yang berbeda. Sehingga kita harus melihat bagaimana kita bisa mendeteksi atau mendekati orang yang baru menikah dengan orang yang baru memiliki anak 1. Gak bisa kita menawarkan hal yang sama. Mungkin yang baru menikah, dia masih memikirkan mobil yang kesannya sporty, misalnya seperti itu. Sedan, misalnya kan. Tapi yang punya 1 anak, mungkin dia lebih memilih mobil yang lebih besar untuk bisa dia bawa sebagai mobil keluarganya. Jadi di situ mempunyai ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Makanya tugas si pemasar harus mengidentifikasi yang mana ya menjadi customer aku. Lalu demographic segmentation juga berbicara soal gender. Gender apakah men, laki-laki, perempuan. Kalau kayak di luar negeri ya kan, misalnya kayak di Amerika dan Eropa kadang-kadang ada gender lain tidak terklasifikasi misalnya, itu juga ada di sana, tapi itu juga memiliki suatu peran yang sangat besar. Kenapa? Karena menurut penelitian juga sendiri, misalnya seorang wanita secara tradisional lebih di saat dia memilih sesuatu itu, dia lebih memakai pikiran dia, membawa perasaan dia di saat dia ingin memilih sesuatu. Kalau si laki-laki mungkin bukan soal memakai perasaan, tapi apa gunanya si produk tersebut, goal directed, goal oriented dia. Tapi mungkin dikebalikannya juga, si perempuan menurut penelitiannya, dia tuh biasanya melihat data-data yang lebih banyak dibandingkan sama si pria. Si pria, dia nggak peduli soal data, yang penting, oh ini menurut aku keren dan aku butuh ini, beli. Gitu. Kalau si wanita di antara suatu produk, misalnya facial gitu kan, dia bakal melihat data-data dari berbagai merek itu sendiri. Sama kayak kalau saat dia ingin memilih suatu lipstick misalnya, nggak akan langsung, oh aku ini aku ambil aja, nggak peduli mereknya apa, yang penting warnanya cocok sama aku. Kalau itu laki-laki, kalau misalnya dia ingin memilih lipstick misalnya. Kalau cewek kan enggak, cewek bakalan lihat dia, oh ini warnanya, di merek ini ada beberapa warna, oke beda merek satu sama yang satu lagi adalah seperti ini. Ada data-data yang bakalan dikonsiderasi sama si perempuan. Makanya kembali lagi, si pemasar harus mempertimbangkan hal-hal tersebut nanti di saat dia merancang marketing plan dia. Okay. Lalu income. Okay. Mau kayak manapun juga, income menjadi suatu faktor yang akan sangat menentukan bagaimana kita merancang marketing plan kita, program marketing kita. Okay. Walaupun ya, income bukan berarti suatu definisi yang tepat atau yang yang pasti bahwasannya misalnya nih orang yang pendapatan 5 juta ke bawah tidak akan sanggup untuk membeli iPhone 12 Pro misalnya seperti itu. Nggak bisa juga itu, karena kadang-kadang kita bakalan harus melihatnya dari dia tipe pekerja yang seperti apa. Walaupun rupanya dia gaji tetapnya misalnya di bawah 5 juta, tapi rupanya dia seorang hard worker gitu kan, seorang yang bekerja dengan keras gitu, bukan hanya satu tempat dia bekerja, dia terakhirnya bisa menabung dan terakhir bisa membeli iPhone 12 Pro misalnya. Itu juga bisa lihat. Okay. Makanya income ini bukan berarti hanya pendapatan yang pertamanya saja, tapi melihat dari kerja keras dia dan sebagainya. Lalu generations. Nah, generations ini juga menjadi
hampir mirip guys sebenarnya seklasifikasinya dengan yang namanya umur tadi. Oke. Tapi kalau ini lebih kepada perilakunya. Nah, biasanya kan kayak generasinya kalian millennials gitu kan, atau Gen Y ya kan, atau Gen Z gitu. Terus generasinya saya Gen X gitu kan, gen galau nih, gen antara baby boomer sama millennials, Gen X gitu kan. Baru di dua itu aja sudah sangat berbeda. Di saat si Gen Y atau millennials itu orang-orang yang sangat kritis gitu, si Gen X ini yang super cuek orang. Beda sama yang baby boomers, oke? Orang tua saya, mungkin kakek nenek kalian, misalnya baby boomers, orang-orang baby boomers. Orang-orang baby boomers ini dia adalah orang-orang yang lebih loyal terhadap suatu merek. Baru ada silent generation. Silent generation itu misalnya kayak itu orang yang lahir di antara 19 ya awal 1900 sampai sampai ke 1920-an atau 30-an. Berarti moyangnya kalian, kakek neneknya saya misalnya. Oke. Mereka juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gitu kan. Di saat kalian menawarkan mereka rupanya gadget baru, mereka kan nggak akan mau. Gitu. Beda sama kalau kalian ditawarkan suatu gadget, pasti kan kalian akan semangat. Oh iya, aku butuh ini. Tuh. Nah selain itu, di dalam generation ini, termasuk di dalam melihat generation itu adalah soal ras dan juga budaya. Oke, apalagi kalau kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari beribu-ribu aku rasa suku dan bahasa juga memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Makanya sering kita lihat misalnya nih ya, kenapa iklan-iklan misalnya yang memakai logat Jakarta misalnya, itu nggak terlalu laku ke orang-orang Sumatera Utara. Ya karena budayanya itu berbeda. Seharusnya kita sebagai marketer, itu harus selalu mempertimbangkan budaya-budaya tempat yang ingin kita masuki. Jadi bisa saja kita bisa melihat suatu iklan merek yang sama itu akan berbeda versinya di kota-kota yang berbeda-beda atau provinsi-provinsi yang berbeda-beda, apalagi negara-negara yang berbeda. Logo aja bisa berubah, gara-gara warna logo bisa berubah hanya gara-gara dia tidak ingin menyinggung suatu budaya yang ada di suatu negara tersebut. Kata-kata aja bisa berubah. Gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan kembali oleh si marketer atau si pemasar. Nah, itu demographic segmentation. Itu lumayan banyak nih, kalau misalnya demographic segmentation. Baru kita masuk pada psychographic segmentation. Psychographic is the science of using psychology and the demographics to better understand consumers. Oke. Inti dia adalah agar memahami si konsumernya. Oke. Bagaimana dia membeli, bagaimana dia memilih, bagaimana pada akhirnya dia memakai barang atau jasa yang kita tawarkan untuk kehidupan pribadi dia. Apa sih gunanya? Nah, ini yang harus kita pelajari sebagai pemasar. Dia memilih barang tersebut untuk kegunaan seperti apa. Lalu, behavioral segmentation. Nah, behavioral segmentation ini ada 3 yang paling utama. Yang pertama adalah di saat kita memilih atau melihat, menandakan behavioral dia, perilaku dia dari needs and benefits. Not everyone who buys a product has the same needs and wants and same benefits. Seperti tadi yang saya bilang, antara misalnya, saya contohkan misalnya, antara si Devi sama si Dewi misalnya kan, saat dia memilih suatu handphone, anggaplah mereka sama-sama memilih iPhone 12 Pro Max. Ya kan? Si Devi mungkin dia memilihnya karena dia ingin memakainya untuk produktivitas dia, untuk bisnis, untuk menjalankan segala sesuatu gitu kan. Beda mungkin sama Dewi misalnya.
Dewi memilih mengambil atau membeli iPhone 12 Pro Max agar dia bisa tampil keren di sama teman-teman dia. Ini misal ya, jadi ini contoh. Misalnya. Karena dari behavioral segmentation, needs and benefits itu tercipta, memang. Nggak semua orang di saat dia memilih suatu produk yang sama, itu needs and wants-nya itu sama. Maka kita harus mengetahui atau membedakan atau mengsegmentasikan, nah itu dia antara mereka. Baru decision roles, gitu kan. Di sini people play 5 roles in buying decisions. Oke, apakah dia membeli gara-gara ada yang menginisiasi, ada yang menawarkan, ayo udahlah, ayolah beli bersama kita dan sebagainya, inisiator gitu. Ada, atau ada yang menginfluence, misalnya ada influencer gitu. Dia memilih membeli iPhone Pro Max gara-gara ada yang menginfluence dia untuk membeli itu. Oh, ini lebih baik karena dia teknologinya lebih canggih dibandingkan sama yang lainnya, misalnya seperti itu. Ada yang menginfluence dia. Atau ada decider, ada orang yang memilih produk itu untuk dia. Ya, oke. Jadi dia bukan dia yang memilih, aku pengen iPhone 12 Pro Max. Oke, tapi ada yang memilih, daripada Samsung udah kamu beli ini aja, lebih bagus deh iPhone 12 Pro Max, misalnya seperti itu. Atau memang dari dia sendiri, dia sebagai si buyer, oke, dia pingin beli suatu handphone yang baru. Oke, udahlah aku beli ini. Pengambilan keputusannya itu berdasarkan dia sebagai buyer atau dia sebagai user. Oke. Ini kembali lagi berkaitan sama yang hal pertama, needs and benefits tadi. Dia memilih membeli iPhone 12 Pro Max itu karena dia akan menggunakannya untuk hal ini, dan ini, produktivitas dia dan sebagainya. Itu decision rules. Baru behavioral segmentation, ada user and usage relative variables. Oke. Di sini bakalan kita lihat yang namanya dia memakainya itu untuk apa. Oke. Usage-nya itu untuk apa. Variabel-variabelnya itu bakalan menandakan atau menentukan sebenarnya pembelian dia berikutnya itu bakalan seperti apa atau kapan. Gitu. Makanya pada akhirnya kalau di saat kita gabung itu betul-betul kita bisa melakukan yang namanya profiling si customer kita. Dan di saat kita bisa menjelaskan profil si customer kita, di situ akan sangat gampang kita membuat marketing plan yang sangat tepat. Nah, pada akhirnya guys, kalau kita lihat dari behavioral segmentation itu sendiri, kita bisa membreakdown-nya seperti ini. Oke. Jadi misalnya si target market kita kan, kita sudah melakukan segmentation, terus kita menargetkan. Oke. Tentunya akan ada dua. Apakah si market kita aware atau unaware? Oke. Sadar atau tidak mengenai produk yang kita tawarkan. Kalau tidak, ya udah ini kalau unaware dia, oke, berarti nggak perlu kita lanjutkan marketingnya. Tapi kalau dia aware, oke, tentunya kita harus memilah lagi. Kalau dia sadar akan produk atau merek kita, misalnya iPhone, Apple, iPhone tadi kan, pernah nggak dia mencobanya atau menggunakannya atau tidak pernah? Oke, kalau tidak pernah, apa yang harus kita pertimbangkan? Apakah ada negative opinion, opini yang negatif? Apakah ada opini yang netral? Atau ada opini yang dia memang menyukai? Oke, kalau dia pernah menggunakannya, yang harus kita lihat adalah apakah dia orang yang menggunakan tapi terakhirnya kecewa, atau apakah dia orang yang menggunakan tapi tidak pernah membeli kembali, atau apakah dia adalah orang yang menggunakan dan selalu membeli kembali. Tuh. Nah, kalau dia selalu membeli kembali dan kembali, misalnya, berarti kita sudah masuk ke ranah yang namanya brand equity yang sangat tinggi, yaitu loyalitas. Nah, di saat loyalitas itu bukan berarti di saat dia sudah loyal, bukan dia memikirkan produk-produk lain. Itu juga harus kita lihat. Benar nggak di saat dia loyal, tapi dia ada juga mempertimbangkan produk-produk yang lain yang misalnya
Selain iPhone, aku juga mau cobalah iPhone Samsung atau Oppo atau Vivo gitu. Dia switcher, dia dikit-dikit ganti aja terus antara iPhone, tidak Samsung, nanti besoknya udah Oppo, besoknya lagi nanti ganti lagi, atau betul-betul dia loyal, sangat loyal kepada si brand tersebut. Apapun ceritanya dia pasti beli yang namanya iPhone. Nah, makanya ada di loyal juga ada light user, ada regular user, sama heavy user itu sendiri. Nah, biasanya kalau heavy user itu biasanya yang fanboy yang betul-betul sama sekali kita apapun katanya itu produk itu yang paling baik, kayak gitu. Oke, nah, itu kalau misalnya kita breakdown dari behavioral segmentation-nya. Nah, lalu kalau kita sudah membicarakan soal yang namanya market segmentation, kita masuk kepada market targeting. Jadi once a firm has identified its market segmentation opportunities, jadi setelah dia mengetahui dan memilah segmentasi tadi, groups tadi, dia harus memilih satu atau beberapa target-target di antara segmentasi itu. Yang mana pasar yang akan dia masuki. Oke. Karena tanpa seperti itu, kita tidak bisa mengidentifikasi yang lebih tepat nantinya. Nah, untuk itu juga kita harus melihat needs-based marketing segmentation approach. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat umum digunakan oleh seorang marketer. Oke, ini diadaptasi dari si Roger Bass. Roger Bass ini yang membuat buku Market-Based Management. Oke. Dia bilang ada 7 steps yang biasa dilakukan di saat kita melihat segmentasi. Yang pertama, need-based segmentation. Ini adalah grup-grup customer yang memiliki kesamaan kebutuhan mereka. Nah, biasanya kalau misalnya kita bisa mengidentifikasi ini, akan sangat gampang kita melakukan yang namanya memberikan solusi-solusi kepada dia. Yang kedua ada segment identification. Oke. Jadi ini kita harus mengidentifikasi dari demografi tadi, lifestyle-nya, ya kan, psikografinya, behavioral dan sebagainya. Itulah yang namanya segment identification. Jadi setelah kita needs-based segmentation itu, proses selanjutnya adalah mengidentifikasi dia segmennya itu di mana. Nomor 3 adalah segment attractiveness. Oke. Kita lebih dahulu melihat attractiveness suatu kriteria kepada dia itu seperti apa di dalam segmentasi itu. Oke. Sehingga kita bisa melihat sebenarnya potensi daripada pasar yang ingin kita tuju. Kan tadi kan ada segmentasi yang berbeda-beda gitu kan. Nah, kita harus lihat bukan memilih segmen atau bukan memilih target segmen yang rupanya potensinya sangat kecil. Percuma gitu. Tentunya kita sebagai sebuah bisnis pasti akan melihat segmentasi yang profitability-nya itu lebih tinggi dibandingkan sama yang lain-lain. Itu berkaitan sama yang nomor 4, segmen profitability. Mana sih segmen yang bakalan mencirikan atau memberikan profit yang lebih besar dibandingkan sama segmen-segmen yang lain. Sehingga kita bisa betul-betul memilih targetnya yang mana ya. Dan terakhir dan selanjutnya adalah segmen positioning. Oke. Jadi setiap segmen tentunya kita harus bisa memberikan suatu value proposition yang berbeda-beda. Ingat tadi yang saya bilang, di saat kita sudah membedakan segmentasi-segmentasi itu, berarti terjadi needs and wants yang berbeda-beda. Nggak bakal bisa kita pukul rata itu sama solusi yang kita berikan atau value proposition yang bisa kita berikan. Nilai tambah yang kita berikan kepada segmen A itu bukan berarti akan otomatis akan sesuai dengan yang segmen B. Makanya kita harus mengetahui untuk segmen A apa nilai tambahnya. Untuk segmen B apa nilai tambahnya. Untuk segmen C juga apa nilai tambahnya. Nomor 6, segmen asset test. Oke. Segmen ini adalah saat kita meng-create suatu storyboard. Oke. Meng-create suatu storyboard, misalnya storyboard itu adalah kayak jalan cerita. Jalan cerita yang mendefinisikan suatu permasalahan yang dijumpai atau dialami oleh si customer. Terus kita menawarkan suatu solusi sehingga masalah yang dia hadapi itu terselesaikan.
kita undanglah yang namanya attractiveness-nya, ke daya tarikannya kepada si konsumen. Harapannya adalah supaya dia nyambung ceritanya. Oh iya, cerita yang dia barusan ceritakan tadi itu pas dengan apa yang aku alami. Baru dari situ kita masuk kepada yang namanya marketing mix strategy. Marketing mix kita sudah tahu kan ada 4 kan, product, price, promotion, place. Good. Berikutnya guys, setelah itu kita harus mengetahui effective segmentation kriteria. Nah ada 5 kriteria utama ini diusung oleh Michael Porter. Di dalam juga 5 forces habis ini dasar daripada 5 forces dari Michael Porter itu sendiri. Yang pertama 5 criteria effective segmentation, pertama adalah dia itu harus bisa measurable, bisa terukur. Jangan sampai di saat kita melakukan suatu perencanaan, hal yang kita lakukan itu rupanya tidak bisa kita ukur. Nggak bisa tahu kita rupanya berapa pendapatan kita. Wow, bahaya. Berapa penjualan kita? Oh, bahayalah. Itu harus bisa terukur. Baru nomor 2, substantial. Sesuatu yang memang betul-betul substansinya sangat tinggi. Jadi bukan kita buat sesuatu yang hanya ya yang penting jalanlah, nggak bisa. Karena biasanya kalau misalnya hanya sekedar itu profit yang kita bakalan dapat, ada ya, saya kayak jadi proyek capek aja, ngapain? Nomor 3, key criteria accessible. The segments can be effectively reach and serve. Segmentasi yang kita tuju itu sendiri, itu harus memang bisa dengan gampang kita gapai. Ada akses kita kepada si market itu, si pasar itu, si konsumen itu. Kalau misalnya kita bilang kan, oh ya Pak, segmentasi aku adalah orang-orang yang high class di kota Medan ini, gitu kan, yang berpendapatan satu bulan itu pasti minimalnya 10 M, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa masuk kepada pasar itu, ya sama saja dengan bohong. Gimana caranya kita bisa menawarkan produk kita kalau misalnya kita tidak bisa mengakses kepada orang-orang high class tadi? Percuma. Baru yang keempat adalah differentiable. Adalah di saat kita bisa membedakan antara kita dengan orang-orang yang lainnya. Di saat orang lain melakukan hal A, kita jangan lakukan hal yang sama. Seharusnya kita mendiferensiate. Sehingga pada akhirnya orang tahu sebenarnya yang kita tawarkan berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh orang lain. Dan nomor 5, nah ini sangat penting guys, actionable. Segmen yang kita pilih, targeting yang kita pilih itu adalah sesuatu tempat di mana memang bisa kita jalankan ya marketing program kita. Actionable dia. Jangan sampai kayak tadi yang accessible, rupanya nggak bisa kita akses, sudah pasti nggak bakalan bisa actionable. Nah, masuk kepada si Michael Porter tadi dalam 5 forces. Nah, Michael Porter sudah mengidentifikasi ada 5 kekuatan yang paling utama di saat kita menjalankan yang namanya marketing segmentation, targeting, sama positioning. Mulai dari 5 hal ini yang harus kita pertimbangkan di dalam yang namanya menentukan segmentasi yang tepat, menentukan potensi yang paling tinggi, dan sebagainya. Yang pertama adalah yang harus kita lihat adalah kekuatan daripada si kompetitor. Kekuatan apa? Threats dia. Threats of intense segmentation rivalry, si kompetitor. Jadi Michael Porter bilang kalau misalnya kita sebagai seorang marketer yang handal, kita harus betul-betul mengetahui apa sih ancaman yang potensi ancaman yang ada yang dilakukan oleh si kompetitor. Dia mengancam dari sisi apa? Sehingga kita harus tahu, sehingga kita bisa menyusun planning yang tepat. Itu kan baru si kompetitor, berarti si orang yang memang sudah ada. Yang kedua adalah potential entrance-nya.
threats of new entrants, orang-orang yang bakalan masuk juga ke pasar yang sama. Itu adalah kekuatan berikutnya yang harus dipertimbangkan. Nomor 3 adalah kekuatan daripada substitute products. Produk-produk yang bisa menggantikan produk yang kita tawarkan. Jadi itu kekuatan yang 3 yang harus kita lihat dan selalu kita aware. Baru kekuatan daripada si buyers. Sekarang ini buyers mempunyai suatu bargaining power yang sangat tinggi. Kenapa? Karena semua menjadi customer oriented. Ya kan? Semuanya melihat daripada needs and wants-nya si customer, yaitu si buyer itu sendiri. Sehingga si buyers mempunyai suatu kekuatan yang sangat tinggi. Apalagi di zaman sekarang, di saat loyalitas itu tidak setinggi di zaman yang sebelumnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh si pemasar? Nah, itu yang harus memang dia ketahui. Kita tahu sendiri sekarang ini ya kan, karena kayak si buyers gitu kan, karena dia mempunyai bargaining power yang sangat tinggi. Di saat dia kecewa dengan produk yang kita tawarkan, dengan cepat mereka bisa langsung ganti ke produk yang lainnya, merek yang lainnya. Makanya kita sebagai suatu bisnis, sebuah bisnis, itu harus betul-betul memahami, oke, apa yang bisa aku tawarkan ya supaya dia itu tidak melihat kepada orang lain. Ya pertama udah jangan sampai kepada mengecewakan mereka. Nah, nomor 5 adalah suppliers. Threats atau forces yang kelima yang dikatakan oleh Michael Porter adalah threats daripada si supplier. Kenapa? Karena si supplier inilah yang sebenarnya mensuplai yang namanya supply kita gitu, barang-barang kita. Misalnya untuk membuat suatu kopi gitu, kan perlu biji kopi gitu. Nah, si biji kopi ini, si supplier biji kopi ini mempunyai kekuatan yang sangat besar sekarang ini, zaman sekarang. Kenapa? Dia bisa memainkan harga juga. Mungkin sama kita jualnya tinggi, tapi sama orang mungkin dijualnya lebih rendah, atau kebalikan dan sebagainya. Si supplier sekarang ini mempunyai tingkat bargaining power yang sangat tinggi. Gitu. Nah, lalu setelah kita melakukan yang namanya targeting tadi, kita harus mengevaluasi and select the right segment, market segment. Oke. Nah, biasanya cara seorang marketer atau pemasar untuk mengevaluasi mana sih market segmen yang akan dia pilih, dia bakalan melihat dari 2 hal. Oke. Pertama, attractiveness-nya daripada si segmentasi yang dia ingin tuju. Segmennya itu sesuatu yang lagi ngetren nggak? Segmennya itu adalah sesuatu yang memang potensinya untuk berkembang itu tinggi tidak? Yang kedua adalah tujuan daripada si perusahaan. Yang harus dia lihat adalah tujuan daripada si perusahaan dan juga sumber daya yang dia punyai. Oke, tujuan dia, mimpi dia misalnya kan ingin jadi unicorn berikutnya setelah Gojek misalnya atau Tokopedia misalnya. Tapi rupanya dia tidak mempunyai sumber daya, baik manusia sama alam, yang mencukupi, ya percuma. Kayak mana caranya? Intinya adalah, si pemasar pada akhirnya harus mengetahui mana sih yang paling atraktif, mana yang berpotensi untuk growth-nya lebih tinggi, mana yang berpotensi untuk profit-nya jauh lebih besar daripada yang lainnya, dan pada akhirnya mempunyai risiko yang paling kecil. Itulah cara si pemasar, tugas si pemasar. Sehingga kalau kita bisa lihat ada beberapa level daripada segmentation. Ada full market coverage, mass market yang sekarang ini tidak akan pernah ada lagi yang melakukan ini. Ada perusahaan-perusahaan yang bakalan melihat dari multiple segments atau menggunakan multiple segments. Ada orang yang hanya memilih satu segmen, atau justru ada orang yang betul-betul sangat rinci memilih satu individual sendiri sebagai segmennya. Itu betul-betul customization. Oke. Jadi kalau misalnya kita perbedaan antara mass market sama customization, bisa kita gambarkan dari sini tadi. Full market coverage, multiple segment, single segment, sampai kepada individuals as segments itu. Oke.
Nah, kalau kita lihat pertama, full market coverage tadi yang saya bilang. Ini sesuatu yang tidak lagi atau populer di perusahaan-perusahaan zaman sekarang. Di mana with full market coverage, a firm attempts to serve all customer groups. Oke. Ini udah jarang sekali terjadi, guys. Oke. Jadi misalnya kayak Microsoft, General Motors, Coca-Cola, nah itu kan sebenarnya yang memilih semua pasar dia itu semua. Oke. Nah ini udah jarang sekali terjadi. Oke. Baru multiple segment specialization. With selective specializations, a firm selects a subset of all possible segmentations. Jadi di sini adalah di saat kita menawarkan suatu spesialisasi untuk beberapa segmen-segmen tadi. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya kita ada 4 segmen A, B, C, mungkin kopi tadi kan, ada yang memilih atau kita mengspesialisasi kopinya itu untuk yang kopi hitam, ada yang kopi susu, ada yang kopi yang campuran, yang lainnya, ada kopi yang cold brew dan sebagainya. Ada spesialisasi yang bakalan dibuat. Okay. Baru single segment concentration. With single segment concentration, the firm markets to only one particular segment. Oke, dia dari populasi yang besar tadi sudah dia pilih market-marketnya, dia hanya konsentrasi kepada target market satu doang. Nah, itu yang bakalan dia fokuskan. Nah, ini juga sering diambil oleh jalur, apalagi untuk startup. Jalur paling gampang supaya dia growth lebih tinggi adalah di saat dia memilih single segment concentration. Oke. Ataupun yang terakhir ini, individual marketing. Oke. Di sini itu betul-betul mensegmentasikan berdasarkan customization. Oke. Betul-betul kalau misalnya kan mungkin kalian nggak tahu lah ya, di zaman kalian nggak ada lagi rasa. Dulu di ada channel MTV gitu kan. MTV itu ada suatu acara yang namanya Pimp My Ride. Itu keren kali itu di zamannya. Di saat dia bisa mengcustomize mobil dari mobil biasa menjadi mobil yang super duper keren gitu kan. Itu full customizations one of one yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Mobil itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Itu namanya individual marketing. Di saat kita hanya mengidentifikasi untuk satu orang tertentu itu, nggak bakalan ada orang yang bakalan mempunyai hal yang sama dengan si customer yang barusan kita berikan. Ini sungguh niche kalau ini. Dan potensinya untuk gede akan agak susah, tapi ada. Oke. Permasalahannya untuk mengidentifikasi orang itu akan susah. Makanya lebih banyak orang memilih di saat dia membangun suatu startup, gitu kan, suatu bisnis yang baru, dia memilih yang namanya single segment concentration ini. Gitu. Jadi untuk mengsummarize guys pertemuan kita hari ini, oke, yang pertama, target marketing includes 3 activities. Oke, yang pertama segmentation, targeting, baru positioning. Oke, jadi market segment itu kan seperti tadi saya bilang itu sebenarnya kan besar, tapi dari yang besar itu harus kita pilih-pilih dia menjadi groups tertentu berdasarkan biasanya needs and wants-nya. Yang kedua, the major segmentation variables for consumer markets ada geographic, ada demographic, ada psychographic, dan ada behavioral. 4 hal itu yang paling utama sekarang. Boleh dikombinasikan, boleh satu-satu, boleh 2 di antara 4, dan sebagainya, itu terserah. Nomor 3, business marketers use all these variables along operating variables, purchasing approach, dan situational factors itu sendiri. Jadi seorang pemasar yang menjalankan suatu bisnis atau bekerja di dalam suatu perusahaan, dia bakal mengambil semua variabel-variabel itu, mempertimbangkan semua dari segmentation, dari targeting sampai positioning, dan demografik, geografik, psikografik sampai kepada behavioral marketing itu sendiri, untuk pada akhirnya merancang suatu marketing plan. Dari pengetahuan yang sudah dia kumpulkan, itu yang bakalan dia pakai. Oke. Nah, market segments itu di nomor 4, itu harus bisa diukur. Oke. Dia bukan hanya menduga-menduga sekian dapatnya, Pak. Gitu.
Itu udah susah kali. Jangan seperti itu. Harus betul, oke, keuntungan berapa? 70% Pak, berarti sekitar sekian. Oke. Harus substansial. Oke. Dia betul-betul harus kepada yang betul-betul mempunyai potensi untuk growth-nya tinggi. Harus accessible, harus bisa kita masuki pasar tersebut. Kalau nggak bisa, akan percuma kegiatan marketing yang akan kita lakukan. Harus differentiable, harus berbeda dengan orang yang lainnya atau kompetitor kita yang lainnya. Dan harus actionable, memang harus bisa kita jalankan dengan baik. Okay. Dan pada akhir yang nomor 5, we can target markets for 4 main levels. Okay. Mass tadi, ya kan, yang semua, tapi itu udah jarang sekali dilakukan. Multiple segments, single segments atau niche segments, dan individual atau customizations. Okay. So itu saja guys pertemuan kita pada sore hari ini. Oke. Sebelum kita akhiri, boleh dibukakan guys video kameranya supaya saya bisa screenshot untuk absensi kita. Itu saja. Pak, ada Oh ya, silakan. masalah yang ujian kemarin kan Pak? Oh ya, jadi itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap sehat semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.